Oke Mbak Uti, terima kasih sebelumnya udah mau diajak ngobrol dan, eee, saya ngelihat Instagram Mbak Uti itu kan seorang eksekutif coach ya? Mhm mhm. Tapi sebelumnya boleh deh, Mbak Uti memperkenalkan diri ke pendengar saya mungkin sedikit, Mhm. silahkan. Nama saya Uti. Saya punya pengalaman di korporasi sekitar 23 tahun. Terus 10 tahun terakhirnya, 10-12 tahun terakhirnya itu ada di posisi manajemen. Saya waktu itu adanya di bidang advertising agency. Terus 12 tahun terakhir ada di posisi manajemen dan karena di posisi manajemen akhirnya kerjaannya ngurusin orang. Bukan ngurusin kerjaan iya, tapi kebanyakan ngurusin orang. Nah, Dan heeh, sekarang jadi eksekutif coach ya? iya. Nah, karena itu, terus habis gitu saya pikir saya kayaknya mesti selesai dari korporasi lebih cepat. Karena udah cukup lah ya kerja di korporasi gitu ya, udah kurang apa gitu 22 tahun di korporasi gitu. Jadi ya udahlah selesai gitu. Terus setelah selesai saya cita-citanya mengajar, cita-citanya mengajar. Terus uh, someday itu teman saya bilang, "Ti, kita ngambil sertifikasi coach yuk, kayaknya seru nih," gitu. Ternyata saya ngambil sertifikasi coach. Nah, uh, karena kan sebetulnya saya tuh udah coaching tapi kan nggak certified gitu kan. Ternyata saya ambil Oke. certified untuk menguatkan saya bahwa ngurusin orang itu ternyata menyenangkan loh gitu. Akhirnya saya ngambil sertifikasi coach, terus sejak 2020 sampai sekarang saya jadi professional coach gitu. Dan trainer dan corporate trainer. Eee, Boleh dijelaskan nggak, pelatihannya itu di apa maksudnya mencangkup apa saja gitu dalam latihan itu, dalam coaching itu? Di coaching itu latihannya sebetulnya nih di sertifikasi itu kita belajar untuk teknik coaching. Karena teknik coaching itu ternyata banyak sekali kan. Pertama kita mesti punya kemampuan mendengar. Kalau kita udah punya kemampuan mendengar, kita harus punya kemampuan untuk uh, menerima dan membuat summary atas apa yang kita dengar. Nah, terus dari kita udah punya summary, kita harus punya kemampuan untuk menanyakan dengan kata kunci yang pas, di konteks yang pas, di saat itu. Sehingga orang yang sedang bicara sama kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang wow atau aha moment gitu. Karena kadang-kadang pertanyaan yang tepat itu akan menggali sesuatu hal yang tadinya tuh nggak dipahami oleh orang itu tentang dirinya sendiri gitu. Nah, sebetulnya tuh di sertifikasi itu kita belajar tentang teknik dan tentang memahami orang. Bagaimana kita berempati, bagaimana kita mendengarkan tanpa judgement. Nah, mendengarkan tanpa judgement itu buat saya challenging gitu. Karena kan yang namanya juga orang ya, begitu kita ngeliat orang gitu, ini kayaknya mukanya jutek, ini kayaknya orangnya nggak menyenangkan deh gitu kan. Itu kan kadang-kadang refleks ya gitu kan, uh, kita itu suka refleks gitu, menilai seseorang tanpa kita tahu gitu sebetulnya dia itu kayak apa gitu. Nah, di sini di coaching ini saya belajar banyak untuk bersabar, untuk benar-benar melepaskan semua judgement, terus kemudian juga berusaha untuk nggak mikir aneh-aneh pada saat saya bicara sama orang gitu dan saya benar-benar belajar untuk be present, dengerin orang lain gitu. Nah, yang itu akhirnya membuat saya mulai jadi orang itu ternyata macam-macam ya. Oh, orang itu ternyata punya mimpi yang banyak ya. Oh, ternyata kenapa sih orang itu gagal? Kenapa orang itu sebetulnya bisa nggak gagal? Nah, itu akhirnya saya mulai belajar untuk jadi paham dan sampai hari ini juga saya masih amazed banget gitu bahwa orang itu ternyata punya layer yang luar biasa banyak gitu. Dan nggak semua orang itu paham sama dirinya sendiri gitu. Dan pertanyaan yang tepat itu bikin membantu orang lain untuk
bisa paham, oh ternyata saya itu begini ya, oh ternyata saya mampu ini ya. Kira-kira begitulah yang diajarin. Setelah lulus itu sebenarnya, apa yang diajarkan dari Mbak Uti ke apa ya namanya, ke audiens ya atau ke murid yang meng-hire Mbak Uti gitu? Sebetulnya ada dua. Kalau saya berperan sebagai trainer, sebagai guru gitu ya, saya akan mengajarkan partisipan saya untuk bagaimana melakukan coaching dengan baik. Caranya gimana, cara mendengarkan, cara bikin pertanyaan, cara Mmm, berempati sama orang, cara no judgment. Nah, itu saya sedang menjadi guru, menjadi trainer. mhm, Tetapi kalau saya sedang menjadi executive coach dan saya punya klien, kalau kita biasanya menyebutnya coaching gitu ya. Dan saya punya coaching, tugas utama saya adalah mendengarkan. Mendengarkan semua hal yang dia bicarakan dan membantu coach saya untuk mencapai tujuannya. Karena kalau kalau saya jadi eksekutif coaching ya, orang datang sama saya itu akan bilang, Mbak saya tuh nggak ngerti saya mesti ngapain. Atau Mbak saya nggak ngerti habis gini tuh saya mesti pergi kemana gitu. Nah sesi coaching saya itu akan membantu klien saya untuk menemukan kamu mau jadi orang yang kayak gimana sih? Dengan orang yang kayak gimana itu caranya gimana supaya kamu tuh bisa jadi orang yang seperti itu gitu. Nah, itu kalau saya sedang menjadi seorang coach gitu. Karena saya punya dua peran di sini ya, saya jadi trainer, saya juga jadi eksekutif coach gitu. Jadi dua peran itu dua hal yang totally berbeda. oh jadi trainer itu melatih orang lagi untuk mendengarkan, Iya, betul. executive coach itu untuk membantu seseorang mencapai tujuannya dia gitu ya? Nah tadi untuk belajar mendengarkan itu, eee, berapa lama mencapai untuk menjadi orang yang bisa mendengarkan tanpa ngejudge, berapa lama latihannya, Mbak Uti? Never ending learning. Karena sampai hari ini saya belajar mendengarkan. Karena mendengarkan itu buat saya eh, sangat challenging, sangat menantang karena membutuhkan banyak kesabaran, membutuhkan diri yang emang benar-benar humble gitu. Tidak semua orang mampu untuk mendengarkan. Karena saya sendiri juga punya kesulitan untuk mendengarkan. Pernah nggak sih misalnya gini ya, Mas Jason itu ngedengerin orang gitu, ngedengerin orang ngomong. Sambil orangnya ngomong, di otak kita tuh udah bilang, harusnya tuh nggak kayak gitu loh. Ini jawabannya kayak gini nih. Gitu. Harusnya tuh mereka begini. Nah, jadi sambil orang itu ngomong, pikiran kita tuh sibuk gitu untuk cari jawaban. Atau pikiran kita sibuk untuk menilai orang itu gitu. Nah, kalau kita berperan sebagai coach, hal itu tuh nggak boleh terjadi gitu. Ketika kita mendengarkan, kita tuh benar-benar pure mendengarkan apa yang dia bicarakan. Dia ngomong apa sih? Yang dia takutkan apa sih? Yang dia khawatirkan apa sih? Yang bikin dia happy apa sih gitu. Nah, jadi mendengarkan itu adalah kita berfokus pada orang yang sedang bicara. Bukan sibuk sama kita mau jawab apa, atau kita mau berpikir apa gitu, atau kita ngerasain apa gitu. Nah, supaya kita benar-benar fokus pada orang lain, kan kita mesti melepaskan semua egonya kita. Kita mesti ngelepasin semua sok taunya kita gitu supaya kita benar-benar bisa purely uh, naruh hati kita itu ngedengerin orang gitu. Gitu. Pas pertama ketemu orangnya itu kan tadi kata Mbak Uti pasti kita itu ngerasa bahwa, oh langsung ngejudge orangnya gitu ya dari penampilan gitu ya. Cara menghilangkan judgement itu secara cepat tuh gimana itu? Oke. Kalau saya diajarinnya begini, grounded dulu gitu. Nah, jadi either kita meditasi atau kita menenangkan diri atau kita fokus pada satu hal sebelum kita bicara sama orang lain gitu. Nah, jadi dengan begitu kita sedang menyiapkan hati, mengosongkan hati ketika kita mau mendengarkan orang lain.
Dan saya belajar semakin kita tenang, semakin kita bisa mengosongkan hati kita, semakin kita punya ruang di dalam diri kita untuk mendengarkan orang lain, gitu. Nah, jadi saya tuh misalnya gini, saya mau jam 10 ini punya sesi sama Jason gitu ya. Dari jam setengah 10, saya benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu. Saya nggak buka sosmed, saya nggak ngapa-ngapain gitu ya, supaya apa? Supaya saya bisa full concentrate, saya bisa menyiapkan hati saya bahwa nanti jam 10 saya akan ngomong nih sama Mas Jason, saya akan bicara dengan Mas Jason gitu. Jadi pikiran, hati itu udah di situ gitu. Gitu. Nah, pada waktu pertama ya nggak gampang gitu, karena kan begitu. Ini saat misalnya gini ya, sekarang saya ngobrol sama Mas Jason gitu ya. Saya Mhm. ini kalau saya lagi nggak grounded, saya mulai mikir gini, ini siapa sih nih orang? Kok dia bisa-bisanya sih ada di Amerika lama banget? Kok, nah itu kan mulai begitu kan mulai mempertanyakan, emang dia benar nggak sih? Emang dia jago? Nah gitu loh. Tapi kalau misalnya saya hari ini saya udah grounded gitu ya, saya udah mengosongkan hati saya untuk menerima gitu bahwa apapun yang kita akan diskusikan hari ini, itu akan kasih hal yang baik gitu. Dan saya akan bisa mendengarkan dengan baik, saya bisa ngobrol dengan baik. Nah, kalau itu yang terjadi, akhirnya saya bisa konsentrasi di sekarang ini gitu, di presence ini. Apakah hal yang, Mbak Uti dapatkan dalam hal mendengarkan, klien ya, atau coaching ya istilahnya, apakah juga diterapkan pada saat, eee, menjalankan kehidupan sehari-hari? Yes, justru itu yang paling penting. Karena kemampuan coaching itu sebetulnya kemampuan yang bisa digunakan setiap saat gitu. Sekarang bayangin misalnya gini, dengan kemampuan kita mendengarkan, kita bicara sama anak kita misalnya gitu, ya. Yang tadinya misalnya gini, yang tadinya ada, misalnya kita punya anak gitu ya, datang ke kita dengan ibu-ibu hari ini ulangan saya nilainya jelek gitu. Ya. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan mendengarkan, yang ada apa? Ini si ibu marah duluan kan? Kok bisa nilainya jelek? Emang kau males nih? Pasti kau males belajar nih? Atau pasti kamu semalam nonton main game kelamaan nih, jadinya kamu nggak bisa konsentrasi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saya sebagai ibu ngejudge anaknya kan? Gitu. Iya. Tapi coba kalau kita mendengarkan gitu ya, mendengarkan. Ibu hari ini ulangan aku jelek. Gitu. Kalau kita mendengarkan, mungkin yang akan kita keluarkan adalah hari ini kamu ulangan apa sih nak? Waktu kamu ulangan, apa yang kamu lakukan sehingga kamu nilainya jadi jelek? Akan beda kan hasilnya gitu. Kalau kita mendengarkan, sama kita jadinya punya judgement duluan gitu. Kalau kalau anak itu dijudge duluan, dia pasti akan punya, aduh kalau gitu aku nggak mau ngomong lagi deh sama ibu gitu. Tapi kalau saya tanya, nak, waktu waktu ulangan itu apa sih yang bikin kamu jelek? Anaknya mungkin akan cerita gitu loh. Iya bu, tadi ternyata ada soal yang aku tuh nggak belajar semalam, makanya aku nilainya jelek gitu. Nah ketika anak itu bilang begitu kan kita akhirnya jadi tahu kan, oh jadi semalam yang kamu uh, lupa belajar yang mana? Supaya besok ulangannya jadi bagus, jadi kamu hari ini mesti ngapain? Gitu. Kan hasilnya jadi beda. Gitu. Gitu. Jadi mendengarkan untuk mempelajari apa yang, lalu ketika ketika mendengarkan itu kan aktivitas yang, dilakukan oleh 2 orang ya, lalu ketika orang di hadapan kita itu tidak mendengarkan kita pada saat kita berbicara gitu, apa yang harus dilakukan? Oke. Sebetulnya mendengarkan itu bukan untuk mempelajari, tapi listen to understand. To understand, oke. Okay. Saya mendengarkan supaya saya paham. What do you feel? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu inginkan? Gitu. Nah, terus yang namanya komunikasi benar dua arah. Gitu. Nah sekarang gimana caranya supaya ketika kita mendengarkan itu jadi hal yang bisa dua-duanya itu juga bisa mendengarkan. Nah,
Semuanya harus berawal dari diri sendiri, gitu ya. Karena kan kita nggak bisa ngatur orang lain, bener nggak? Yang kita Iya bisa betul. lakukan diri sendiri gitu kan. Nah sekarang ketika kita mendengarkan orang, kita mesti kita juga harus memperlihatkan bahwa kita itu senang loh dengerin kamu ngomong, saya itu antusias loh dengerin kamu ngomong gitu. Nah ketika kita benar-benar purely, kita tuh jujur banget gitu, aku tuh senang loh ngomong sama, apa dengerin kamu ngomong, itu kita tuh nggak bisa bohong sama body language-nya kita gitu. Sorot mata, muka, segala macam itu pasti akan memperlihatkan bahwa kita itu beneran dengerin apa enggak sih, atau kita pura-pura ngedengerin gitu. Nah, itu kan nggak akan bisa dibohongin gitu, ya nggak? Nah, jadi Iya betul. kalau kita benar-benar tulus ngedengerin orang, body language kita juga akan mencerminkan hal yang sama. Sehingga ketika kita lagi mengirimkan sinyal gitu ke orang lain gitu, hey, gue tuh dengerin lu loh, dengerin kamu loh gitu. Dan dia akan menangkap energi yang baik gitu ya, otomatis dia juga pasti akan ngirim energi yang baik. Karena dia ngerasa didengar. Sekarang salah satu contoh aja misalnya gini, saya sekarang ngobrol sama Mas Jason gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya akan melihat Mas Jason gitu. Mata saya nggak kemana-mana gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita lagi ngobrol, bayangin ya, saya sama Mas Jason lagi ngobrol. Terus Mas Jason ngelihat saya, mata saya kemana-mana. Mau ngedengerin saya ngomong nggak? Enggak ya kayaknya. Iya, nggak mau. Soalnya pasti, dia ngedengerin apa enggak sih? Dia serius apa Iya enggak? betul betul betul. Dia tuh naruh perhatian apa enggak sih sama apa yang saya omongin gitu. Nah, jadi hal itu bisa timbal balik kalau kitanya juga bereaksi positif, kitanya itu sedang mengalirkan energi yang sangat positif gitu ke orang yang lagi kita ajak ngomong gitu. Jadi saya tuh percaya banget energi positif itu vibrasinya tuh gede banget gitu. Jadi kalau kita positif, orang di sekitar kita juga bakal ikut ngerasain positifnya gitu. Gitu. Iya iya. Iya betul betul, setuju. Eee, karena tadi tentang judgement itu ya juga saya pelajari di dalam stoikisme dan juga sebenarnya tahun ini juga saya punya resolusi gitu ya untuk lebih memahami stoikisme, terutama dari teks dan saya mempelajari bahwa dari sejarah stoikisme, dari sejarah orang-orang stoik itu ternyata mereka itu adalah salah satu dari seorang stoik itu adalah pengajar. Pengajar yang tentunya juga seperti Mbak Uti gitu ya, mendengarkan lalu menanyakan kepada coaching-nya itu dan juga ya mencari jalan keluar gitu. Dan ini membuktikan kepada saya bahwa dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sebenarnya sudah ada profesi seperti eee, filsuf gitu, cuman mungkin bahasanya beda dan bahasanya beda-beda. Ada yang zaman sekarang kan ada kayak saintis, ilmuwan, psikolog, terus ada lagi juga saya baru tahu juga ada, eee, coach, ada trainer, ada executive coach gitu. Dan salah satu tujuan dari stoik itu adalah juga mengembangkan diri ya. Lalu pertanyaannya adalah, ketika Mbak Uti menjadi executive coach untuk membantu seseorang mencapai tujuan mereka, terutama dalam karir kan ya, apa penyebab terbesar seseorang itu sulit sekali untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan? Kalau saya tuh ketemunya banyak banget orang yang punya limiting belief. Banyak sekali orang yang ngerasa gini, tuh saya tuh kan nggak bisa begini, saya tuh nggak bisa begitu gitu. Terus kalau saya tanya gitu, coba deh kamu tuh lihat ke dalam diri kamu sendiri gitu. Kamu temuin aja dua, tiga hal yang menurut kamu sendiri tuh kamu jago banget gitu di situ. Dan ternyata nggak banyak orang yang bisa langsung bilang saya tuh jagonya apa gitu. Saya tuh bisa Mmm, apa gitu. Karena banyak sekali orang yang merasa bahwa
I'm not good enough. Bener nggak ya saya tuh bisa? Kayaknya gue kalau dibandingin sama orang lain, kayaknya gue nggak biasa-biasa aja deh, gitu. Nah, ketika orang itu mulai mulai berpikir seperti itu, akhirnya dia mulai menciptakan batas-batas untuk dirinya sendiri gitu. Saya nggak bisa ini. Nah, yang paling gampang tuh gini, kalau misalnya kita ngobrol sama orang gitu ya, kadang-kadang orang suka bilang, saya tuh orangnya tuh kayak gini gitu. Nah, ketika ada orang udah mulai stres, saya tuh orangnya seperti ini, nah berarti dia sedang bikin kotak untuk dirinya sendiri. Saya mah orangnya males, aduh gue tuh gini. Saya tuh orangnya paling nggak bisa ke dapur deh gitu. Udahlah pokoknya gue sih nggak bisa masak gitu. Nah, ketika orang bilang begitu berarti dia udah men-set dirinya dia nggak bisa masak gitu. Nah, yang terjadi adalah dia lagi ngirim sinyal ke otaknya bilang, si Uti ini nggak bisa masak. Gitu. Sampai tahun 2030 dia nggak akan bisa masak gitu. Kalau dia punya pikiran kayak gitu gitu. Nah, sedangkan eh, sementara kalau misalnya dia mau buka wawasan gitu ya, mau buka wawasan lebih luas gitu. Mungkin nggak sih ada orang yang totally nggak bisa masak? Kalau bos itu nggak mungkin gitu. Minimal dia bisa masak telur, bener nggak? Dia nggak usah masak Iya rendang betul. deh, tapi dia bisa masak telur gitu. Nah, yang kemudian kita gali adalah kita naik tangga nih satu-satu. Oke, kalau kamu nggak bisa masak, pertanyaan adalah kamu mau nggak melebarkan kemampuan kamu untuk memasak gitu. Karena misalnya gini, masak itu butuhnya apa sih? Oh butuhnya tangan sama mata. Kamu punya nggak tangan sama mata? Punya. Dan berarti kamu bisa dong gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang suka lupa gitu bahwa mereka sebetulnya punya segala hal tapi mereka nggak utilize gitu. Nah eh, coaching itu kemudian membantu orang untuk menyadari bahwa hey kamu tuh punya tangan yang bisa digunakan untuk pergi ke dapur gitu. Mungkin bukan masaknya, tapi tangannya kamu itu bisa dipakai untuk apa sih gitu. Mulai dong dia cari tahu tangan saya kalau dapur bisa apa ya? Oh bisa ngupas bawang. Dan udah naik ini dong, udah naik tangga dong satu. Oke. Dari ngupas bawang bisa ngapain lagi? Oh bisa motongin bawangnya kecil-kecil. By the way, motongin bawang kecil-kecil itu butuh skill loh. Yang sampai apa namanya yang sampai bagus banget itu kan butuh skill ya nggak sih? Nah, eh, akhirnya kan dari dia ngupas bawang, dia bisa motong bawang. Terus kemudian kita tanya lagi, oke, coba kamu lihat ke sekeliling kamu. Kalau bawang digabung dengan sesuatu bisa jadi apa ya? Mulai dong dia berpikir lagi, oh ya kalau bawang digabung bawang putih, digabung sama bawang merah, digabung sama merica, digabung sama telur, jadi enak tuh, jadi telur dadar tuh gitu kan. Nah akhirnya kan dia mulai berpikir bahwa dari satu tangan ini dia sebetulnya bisa leverage kemampuannya menjadi uh, lebih lebar gitu ininya kemampuannya. Sehingga yang tadinya berpikir saya nggak bisa masak akan keluar dari kotaknya. Gitu. Mungkin keluarnya gini, oh ya hari ini saya nggak bisa masak rendang, tapi hari ini saya bisa masak telur pakai bawang. Gitu. Sehingga dia mulai dong keluar satu langkah dari sesuatu hal yang menurut dia nggak bisa. Gitu. Ketika akhirnya terus kita challenge lagi, oke sekarang hari ini kamu bisa masak telur sama bawang. Kalau misalnya kamu besok mau naik kelas, kamu mau masak apa lagi besok? Mulai dong kepikiran, oh ya telur sama bawang, mungkin besok telur sama sosis kali ya gitu. Mungkin besok bentuknya telur sama sosis jadi sop. Kan itu another skill lagi yang dia kembangkan. Nah, ini adalah cara untuk orang menyadari bahwa dia punya fasilitas, dia punya tools yang bisa dia utilize sampai maksimal gitu dengan membantu dia naik tangga satu-satu gitu. Kira-kira begitulah. Karena kan orang itu kan mau gini, kalau orang normal maunya kan setiap hari tambah pinter, benar nggak? Iya betul. 1% uh, better self, ya nggak sih setiap hari? Kalau kamu baca bukunya Atomic Habit kan 1% setiap hari jadi tambah bagus gitu kan? Ya udah 1% hari ini bisa motong bawang sama masak telur. Naik berikutnya 1% berikutnya adalah masak telur sama sosis jadi sup. Nanti masak apa namanya 1% berikutnya mungkin dia punya kemampuan yang lain gitu.
Jadi kira-kira itu yang bikin orang limiting belief itu yang bikin orang susah untuk keluar dari kotaknya. Apakah harus selalu membutuhkan coach atau bisa digali oleh diri sendiri? Bisa digali oleh diri sendiri. Tinggal kita kasih pertanyaan ke diri kita sendiri yang apa? Yang beneran mesti kita pikirin gitu. Misalnya pertanyaan paling gampang gini, Jason, kamu itu mau jadi orang yang kayak gimana sih tahun depan? Ketika kita tanya ke diri sendiri, mulai mikir nggak? Ya saya tahun depan mau jadi apa ya? Mau gini-gini aja atau kita mau naik kelas ya? Kalau kita mau naik kelasnya seberapa ya? Gitu. Hanya dari satu pertanyaan, kita mungkin kita akan bisa bikin planning buat diri sendiri, ya nggak sih? Terus pertanyaan berikutnya adalah kalau kita mau kalau kita mau jadi A misalnya di tahun depan gitu, gimana caranya ya supaya saya jadi A? Mulai dong mikir saya punya apa ya yang bisa bantu saya untuk jadi A. Saya punya kelemahan apa ya yang bisa menghalangi saya untuk jadi si A itu. Gitu. Dengan catatan kita jujur sama diri kita sendiri. Itu karena pengalaman hidup membuat kita untuk nggak jujur. Sering banget orang itu nggak jujur sama diri sendiri, bener nggak? Iya. Ya kan? Dan susah banget untuk jujur sama diri sendiri gitu. Misalnya, ada orang yang bilang begini, saya berani kok ngomong enggak gitu, saya berani kok nolak kerjaan gitu, di mulut nih. Tapi sebetulnya deep inside di dalam hatinya gitu, anjir kan gue takut sebetulnya ngomong si bapak ini gitu. Gimana ya kalau gue dipecat gitu. Emang kalau saya nolak kerjaan, kalau saya dipecat nanti gimana ya gitu. Kan sebetulnya sejujurnya dia tuh takut gitu. Tapi dia nggak mau ngakutin dia tuh takut. Dia tuh nggak mau ngaku bahwa dia takut. Akhirnya dia bilang, enggak kok, gue berani kok ngomong nolak kerjaan gitu. Tapi nggak dijalanin gitu pada akhirnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia takut. Nah sekarang bedanya gini, antara begini. Ketika kita sadar bahwa kita takut, kita bilang sama diri sendiri. Karena waktu itu saya juga ngalamin ini gitu ya. Saya takut banget untuk nggak dianggap sama orang lain. Saya takut banget kalau eksistensi saya tuh nggak dilihat gitu sama orang lain. Saya jadi apa gitu. Itu saya dulu punya punya perasaan itu gitu ya. Dan terus saya mulai mikir supaya saya dianggap saya mesti gimana ya gitu. Akhirnya saya belajar. Oh, kalau di kerjaan saya tuh dulu ya, kalau saya bisa research, saya bakal kelihatan nih, saya bakal dianggap sama orang. Akhirnya saya belajar riset, gimana caranya bikin market research, consumer research, segala macam gitu ya. Saya belajar sampai saya bisa gitu. Nah, ketika saya udah bisa research, akhirnya saya dimasukkan ke dalam regional team untuk ikutan project regional. Dari situ saya baru bilang bahwa, oh ya udah berarti takutnya saya udah setengahnya hilang. Karena eksistensi saya sebagai orang yang bisa research udah mulai kelihatan. Nah, akhirnya kan rasa takutnya udah mulai hilang tuh setengah. Terus habis gitu berhenti nggak sampai di situ nggak berhenti karena setelah saya bisa riset, saya disuruh presentasi ya riset ini ke timnya regional pakai bahasa Inggris dong ya. Nah, saya mulai takut lagi tuh. Aduh, saya tahu sih hasil risetnya, tapi ngomong pakai bahasa Inggris mesti presentasi, saya mulai takut lagi tuh. Bisa nggak ya? Takut nggak ya? Apa? Saya berani nggak ya untuk ngomong di depan orang? Karena saya bilang lagi, oke ini si Uti ini takut nih untuk presentasi. Sekarang gimana caranya supaya takutnya saya mulai hilang? Saya belajar presentasi. Saya waktu itu minta tolong sama atasan saya mau presentasi, mau latihan, kamu dengerin saya ngomong ya. Gitu. Terus kamu dengerin saya ngomong, kalau jelek dibilang, kalau bagus dibilang, jadi saya tahu gitu. Akhirnya beberapa hari sebelum presentasi saya latihan sama atasan saya waktu itu. Nah dari situ saya oh oke kalau gitu saya punya apa peluru supaya setengah takutnya saya udah mulai hilang. Akhirnya saya presentasi pakai deg-degan, pakai dengkulnya gemeter lah apa segala macam gitu ya. Akhirnya kelewatin gitu. Nah akhirnya kan setengah
takutnya hilang. Takut presentasi udah mulai hilang karena saya mau untuk menghilangkan rasa takutnya gitu. Tapi kita ngaku dulu nih, saya takut. Kalau kalau kita nggak ngaku, kita nggak akan pernah bisa belajar kan gitu. Tapi ngaku dulu, saya takut, saya minder, saya nggak pede sama diri sendiri gitu. Saya malu, diakuin aja dulu. Habis itu cari cara supaya saya nggak supaya saya nggak minderan, orangnya saya mesti gimana ya gitu. Gitu deh, gitu ya Pak. Tapi mungkin ini juga agak nyambung sama stoikisme yang lagi kamu pelajari gitu. Karena kan orang tetap berkembang kan, dengan begitu kan tetap jadi semakin baik 1% setiap hari gitu. Betul, karena dalam stoikisme ya, semakin saya mempelajari stoikisme, semakin sini tuh saya memahami bahwa sebenarnya stoikisme itu adalah filsafat yang mempelajari sifat, baik itu sifat, sesuatu yang berada di luar manusia itu sendiri dan juga sifat dari manusia itu sendiri. Salah satunya itu adalah ya, sifat ketakutan itu, takut terhadap sesuatu gitu. Dan dalam stoikisme itu, emosi kita itu sebenarnya disebabkan oleh opini kita sendiri terhadap sesuatu. Dan pada saat saya belajar stoikisme pertama kali, ada beberapa buku yang saya baca. Salah satunya itu adalah Obstacle is the Way. Jadi dalam bukunya itu, mungkin sama kayak yang dijelaskan tadi sama Mbak Uti, bahwa obstacle itu adalah atau, kesulitan itu bisa kita jadikan sebagai jalan keluar, Betul. dengan ya belajar untuk menghadapi kesulitan tersebut. Betul. Lalu ada satu lagi, saya ingin menanyakan pendapat Mbak Uti tentang quote ini gitu. Quote-nya ini disampaikan oleh Epictetus, salah satu stoik juga. Dia bilang bahwa ketika kita menginginkan diri kita untuk improve, untuk berkembang, kita itu harus puas untuk berpikir bahwa kita itu bodoh atau tidak tahu apa-apa. Gimana menurut Mbak Uti? Setuju banget. Karena gini loh, ketika kita berpikir saya udah jago gitu ya, terus kita akan berhenti belajar. Sementara saya tuh juga banyak bertemu dengan orang gitu ya. Dan ternyata semakin saya banyak belajar, semakin saya tuh sadar bahwa ternyata saya tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ketika waktu itu saya belajar coaching pertama kali, itu saya menyadari bahwa 10 tahun, 12 tahun saya memahami orang di kantor, itu ternyata nggak ada apa-apanya ketika saya itu uh, punya one on one klien untuk coaching. Karena ternyata manusia itu layernya tuh luar biasa banyak. Emosi manusia itu luar biasa dimensinya gitu. Dan ternyata kemampuan saya untuk memahami dimensi pikirannya orang-orang itu ternyata belum ada apa-apanya gitu. Jadi semakin saya belajar coaching, semakin saya menyadari bahwa ternyata si Uti ini nggak tahu apa-apa nih tentang manusia gitu. Nah, sama seperti ketika saya belajar tentang leadership waktu itu. Waktu saya waktu saya belum belajar gitu ya, saya tuh bilang begini sama diri saya sendiri. Ah, saya mah udah jadi manajer yang bagus gitu. Buktinya buktinya tuh promosi saya tuh kerja tuh lumayan bagus gitu. Jadi promosi saya tuh jalan terus. Saya tuh nggak pernah kepetok sesuatu hal yang bikin saya tuh jatuh gitu, nggak pernah gitu. Karena karir saya tuh jalannya bagus gitu. Sampai akhirnya di satu titik saya ngerasa bahwa oh si Uti adalah manajer yang bagus gitu. Nah, ketika di titik itu si Uti adalah manajer yang bagus, saya kemudian berhenti belajar. Saya ngerasa bahwa ya udah saya itu emang udah oke banget gitu sebagai seorang manajer. Nah, akhirnya di titik itu saya mulai sombong dong bahwa oh I'm a good manager gitu. Sampai kemudian saya ketemu apa namanya, ketemu turning pointnya bahwa cara saya ngelit orang itu ternyata nggak bagus. Sehingga anak buah saya ninggalin saya gitu. Nah, di titik inilah saya merasa bahwa oh ternyata saya itu
belum sebagus itu sebagai seorang manajer. Nah, akhirnya dari situ saya mulai, ya udah deh kalau gitu saya belajar lagi gitu. Nah, ketika saya belajar, saya benar-benar mau yang, ya udah pokoknya saya belajar gimana caranya kalau mau jadi leader yang benar gitu. Nah, ketika saya belajar, semakin saya banyak kenal sama orang, semakin saya tahu bahwa, wah ternyata saya waktu itu meeting sama regional executive director. Di tengah-tengah meeting, dia ngelit timnya itu sampai bisa bikin hasil kreatif yang bagus banget gitu. Saya waktu itu kagum banget sama nih orang. Gila nih orang bisa ya bikin anak yang gak kreatif jadi kreatif banget. Akhirnya saya ketemu tuh versi satu leadership yang buat saya tuh oke banget. Habis itu saya meeting lagi sama orang lain, waktu itu dia strategic planner, orang Jepang, dan berpikir tuh sangat strategik gitu. Terus saya juga, oh ternyata ada leadership yang lain lagi nih yang bisa saya pelajari gitu. Makin saya ketemu banyak orang, makin saya ngerasa bahwa, wah ternyata saya tuh nggak ada apa-apanya dibandingin sama orang-orang ini gitu. Nah, semakin kita merasa kita itu nggak tahu apa-apa, semakin kita akhirnya membuka hati kita dan pikiran kita untuk melihat banyak hal di luar sana gitu. Dan semakin hati kita terbuka, semakin kita bisa menyerap banyak hal yang bisa memperkaya diri kita gitu. Nah, jadi saya tuh selalu suka sama istilah gini, kosongin gelas dulu deh setiap hari gitu. Jadi setiap hari kalau gelas kamu kosong, kamu tuh punya banyak hal yang bisa kamu serap dan kamu pelajari. Jadi setiap hari kamu akan pintar. Hari ini pagi-pagi gelasmu kosong. Kamu isi satu hari ini dengan grateful, attitude, semua pekerjaan segala macam. Terus kamu endapkanlah pada malam hari sebelum kamu tidur. Besok pagi kamu bangun, dikosongin lagi gelasnya. Karena setiap hari ada pelajaran baru yang akan kita dapat. Gitu. Jadi kalau buat saya tuh uh, semakin kita pinter, justru semakin kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Itu yang bikin kita akhirnya jadi mau buka hati, mau buka pikiran dan buka mata terhadap hal-hal baru di luar sana. Tadi, Mbak Uti bilang kayak menyebutkan gratitude segala macam. Apakah Mbak Uti mempraktikkan kayak journaling dan Iya, atau menulis iya. perasaan gitu? Dulu saya nggak gitu. Dulu saya nggak, saya pikir karena dulu mungkin saya pikir dulu masih duniawi lah gitu ya, masih gini. Oh saya kerja, saya waktu itu kerja di agensi multinational agency yang kerjaannya tuh biasanya cepatnya luar biasa gitu. Mhm. Jadi saya bisa berangkat pagi jam 8 saya di kantor, saya baru balik lagi sampai rumah tuh jam 10 malam, masih bacain email, besok ya jam 8 udah di kantor lagi gitu. Jadi kayaknya hidup saya tuh full dengan agenda gitu segala macam sampai saya lupa untuk uh, bersyukur atas apa yang saya punya gitu. Karena saya hidupnya tuh bener-bener pace-nya tuh tinggi banget. Sampai di satu titik saya ngerasa bahwa kok hidup saya gini-gini aja ya gitu. Title saya udah tinggi, udah paling tinggi lah gitu di kantor. Uh, udah kurang kalau orang-orang tuh bilang gini, si Uti udah kurang apa lagi sih gitu. Ya, udah dari posisi paling bawah di kantor sampai bisa jadi posisi atas gitu ya. Tapi saya ngerasa saya kosong gitu. Iya saya punya title directors di belakang saya, tapi saya ngerasa kok hidup saya gini-gini aja ya gitu. Kualitas hidup saya kok nggak berubah gitu dari zaman saya manajer sampai saya jadi director kok nggak berubah gitu. Terus saya kemudian ini ketemu lah sama waktu itu saya ikutan yoga tuh. Jadi waktu itu badan saya capek banget saya ikutan yoga. Nah terus di tengah-tengah yoga itu kita diajarin untuk simple meditation. Nah terus si guru yoga itu bilang begini, pikirkan satu hal yang menyenangkan hari ini sehingga membuat kamu itu bisa bersyukur. Di titik itu saya bilang gini, kalau dipikir-pikir ternyata banyak banget ya yang bisa saya syukuri hari ini gitu. Cuma saya lupa gitu untuk bersyukur. Terus waktu pertama kali saya suruh bilang bersyukur, saya tuh nggak bisa waktu itu, nggak bisa. Terus aku tanya sama si guru yoganya, apa ya bersyukur apa ya? Karena kayaknya saya nggak dapat apa-apa deh hari ini gitu. Terus si guru yoga tuh bilang begini, kamu hari ini bernafas nggak Ti? Bernafas. Then you have to be grateful kalau kamu tuh bernafas hari ini gitu.
Terus baru, oh iya ya, terus ditanya lagi, bernafasnya kamu hari ini tuh lega apa pakai ini, apa pakai, kalau bahasa Sundanya engap gitu, apa sih namanya? Ya gitu ya. Kan beda Iya, antara bernafas dengan lega sama bernafas dengan berat gitu ya. Terus iya, saya bangun tadi pagi enak kok, badan saya enak. Nah, bersyukur kamu udah 2 kali tuh. Udah kamu dikasih nafas pagi-pagi, kamu bangun nafasnya lega, bangun tidur nggak pakai capek. Berarti udah ada tuh 3 bersyukur hari ini gitu. Nah, dari situ saya baru tahu bahwa, oh iya ya bersyukur tuh sebetulnya nggak usah gede-gede gitu. Karena tadinya saya berpikir kalau saya naik gaji saya baru bersyukur. Kalau saya naik title saya baru bersyukur. Saya bisa beli rumah saya bersyukur gitu. Tapi ternyata bersyukur itu bisa dimulai dari yang paling fundamental dan paling sederhana. Karena waktu itu guru yoga aku bilang gini, dengan kamu bernafas kamu bisa bekerja. Coba bayangin kalau kamu pagi-pagi nggak bisa bernafas, emang kamu bisa kerja hari ini? Kan nggak bisa. Bersyukur kamu tuh bisa bernafas. Nah, dari situ baru saya, oh iya ya ternyata kalau kita benar-benar menyadari eksistensi kita hari itu gitu ya, semua hal pada akhirnya bisa kita syukuri gitu. Kita bisa makan. Nah, satu hal juga yang jadi turning point-nya adalah saya waktu itu jenguk salah satu atasan saya. Atasan saya itu kurang kaya apa gitu ya, punya duit banyak, titelnya bagus, rumah bagus, segala macam gitu. Tapi dia punya diabetes. Nah, jadi makan diatur, nasi, pokoknya nggak boleh makan nasi, nggak boleh, pokoknya banyak banget ya aturannya gitu. Sementara saya masih boleh makan soto Betawi, saya masih boleh makan sate gitu-gitu ya. Nah, mhm, di titik itu saya baru ngerasa bahwa, ternyata punya banyak uang itu juga nggak bikin hidup kamu bahagia gitu. Ternyata kita tuh bisa makan enak itu udah syukur luar biasa gitu. Nah, jadi mulai dari situ saya mulai mulai melihat bahwa so many things yang bisa disyukuri setiap hari gitu. Dan itu ternyata yang bikin kita jadi bahagia ternyata gitu. iya. Jadi kadar ngomel-ngomel setiap harinya bisa berkurang gitu kalau gitu tuh mulai ngeliat, oh iya nih ada nih yang kita syukuri hari ini gitu. Iya, iya, betul ya, karena ini juga ada, apa, saya tuh come to conclusion gitu ya, bahwa setiap orang itu akan stoik pada waktunya, karena ajaran stoik itu kan memisahkan hal-hal yang ada di luar kendali dan ada yang di dalam kendali gitu ya. Dan pada akhirnya semakin kita lama hidup dan tentu saja kita harus belajar gitu, maka ya kita itu akan sadar bahwa ya tadi, hal-hal yang bisa kita kendalikan itulah yang sebenarnya membuat kita bahagia dan salah satunya itu adalah bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan lakukan hari ini gitu ya, saat ini. Dan eee pertanyaan mungkin ini 20 menit lagi, kita bikin 1 jam aja biar nggak terlalu panjang. Eee, Pasti kata stoik itu kan udah nggak asing lagi beberapa tahun terakhir ini ya. Eee, Seberapa gimana ya, apa yang Mbak Uti mungkin pernah baca, buku apa yang pernah baca tentang stoik dan sejauh mana Mbak Uti, eee, tahu tentang stoik gitu? Mas Yesus sejujurnya ya, ini sejujur ya, aku sama sekali Mhm, nggak tahu tentang stoik. Karena um, pertama stoik itu buat aku benar-benar hal yang asing gitu. mhm, Tapi saya sangat tertarik sama orang itu bisa jadi naik. Saya tuh tarik sama gini, orang itu bisa jadi better person setiap hari gitu. Karena saya percaya banget sama self growth gitu. mhm, mhm, Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak mhm, yakin jadi yakin gitu. Bahwa mhm, itu nanti masuk ke stoik atau enggak saya nggak tahu gitu. Tapi selama ini ya saya nggak tadi sebetulnya yang agak nyambung adalah gini. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. mhm, Nah, selama ini kan kadang-kadang hidup saya itu suka susah, suka ribet sama marah-marah gara-gara saya nggak bisa ngatur orang lain ngomong gitu. mhm, Orang lain ngomel, saya ikutan ngomel gitu. Orang lain ngomong jelek, saya ikutan kesel gitu.
Nah, pada akhirnya saya mulai menyadari bahwa saya kan nggak bisa minta si A untuk bicara baik-baik, kan nggak bisa, ya kan? Nah, tapi yang saya bisa adalah apa? Saya bisa mengatur kalau si A itu lagi ngomong nggak benar, saya bisa ngatur reaksi saya kayak gimana, gitu. Iya, Ya. iya, Nah, apakah pemahaman itu stoik atau enggak, saya nggak ngerti gitu. Tapi saya ngerasa bahwa iya, energi saya itu digunakan sebaik-baiknya untuk mengatur apa yang bisa saya atur gitu, apa yang bisa saya kendalikan gitu. Sekarang yang bisa diatur apa? Emosi saya bisa diatur, pikiran saya bisa diatur sama saya, sehatnya saya bisa diatur sama saya gitu kan. Ya udah, jadi nggak usah ribut-ribut ngurusin orang lain, udah ngurusin diri sendiri aja gitu. Ngurusin diri sendiri gimana untuk jadi hari ini jadi lebih sabar, hari ini jadi lebih sehat gitu. Bahwa nanti misalnya, kan kadang-kadang nih, kayak kemarin tuh ya, kita lagi latihan yoga gitu, lagi latihan yoga. Terus saya yoga sama anak saya. Anak saya udah bisa headstand gitu. Saya nggak bisa, saya belum bisa. Nah terus kalau Uti versi yang dulu, nih pasti bilang gini, ih kok dia udah bisa headstand sih, kok saya nggak bisa, gimana? Langsung dong si sirik ini mode-modenya iri udah mulai keluar gitu kan. Nah, tapi karena saya ngerasa bahwa saya mulai melihat gini, anak saya bisa headstand karena dia yoganya lebih lama daripada saya dan setiap minggu dia yoga gitu. Jadi badannya memang udah siap untuk headstand. Sementara saya kan enggak. Jadi saya bilang sama diri saya sendiri, ya udah, badannya si Uti ini mesti dilatih supaya lebih lentur, supaya 2 minggu lagi pada saat yoga dia bisa headstand gitu. Nah jadi buat saya jadi lebih tenang gitu. Jadi nggak usah sirik sama orang lain gitu ya. Jadi ya udah sih, emang dia udah bisa headstand, saya belum. Tapi kan saya bakal bisa headstand kalau saya latihan gitu. Nah, jadi mungkin ini yang masuk ke dalam stoiknya yang dipelajari sama Mas Jason, bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, ya udahlah energi kita dipusatkan di situ aja gitu. iya. Ya, saya juga bersyukur Mbak Uti mau diajak ngomong gitu ya, karena penjelasan dari kita mulai obrolan tadi sampai sekarang itu menjelaskan bahwa sebenarnya belajar filsafat itu tidak sulit, karena saya juga belajar filsafat terutama stoikisme itu otodidak, hanya dengan cara membaca, mempraktekkan, membaca, mempraktekkan gitu. Dan filsafat itu saya coba untuk menjelaskan atau memperlihatkan kepada pendengar saya itu bukan hanya tentang literasi ya. Memang literasi itu penting, tetapi mempraktekkan itu lebih penting dan berlatih setiap hari itu lebih penting. Betul, Bener nggak, betul, Mbak Uti? betul, setuju. Mas Jason, sejujurnya kalau saya dengar kata-kata filsafat sama filsuf gitu ya, saya tuh merasa terintimidasi loh, beneran deh. Betul. Soalnya buat saya, oh ini kayaknya pikirannya tinggi banget gitu. Enggak. Nah, kalau kalau saya sih secara pribadi gitu ya, saya cuman gini, saya ini kan manusia biasa ya, yang mikirnya juga sederhana. Jadi buat saya semakin hidup saya bisa sederhana, semakin hidup saya bisa bahagia gitu. Jadi pokoknya as simple as possible gitu. Jadi misalnya saya tuh juga terinspirasi sama yang punya Meta siapa? Si Mark Zuckerberg. ya, yang dia bilang dia hanya punya baju 2 warna doang kan, hitam sama putih ya kan, supaya dia nggak ribet mikirin pakai baju apa hari ini gitu. Tadi itu saya nggak paham gitu, ih ini orang kok nggak punya selera mode banget gitu ya. Tapi ternyata pas setiap pagi saya buka lemari baju, yang lemari itu ya sesungguhnya baju banyak banget gitu. Tapi hari itu saya bilang ini, kok aku nggak punya baju ya buat dipakai gitu. Terus aku langsung ngeliat, lah ini si Mark aja makanya pantesan hidupnya si Mark tuh enak ya, orang dia cuma pakai baju itu sama putih doang gitu. Terus akhirnya saya mulai mensimplify lah hidup pilihan baju saya dengan ya udahlah, saya tuh akhirnya cuma punya baju yang warnanya putih, hitam, abu-abu, biru, merah. Karena merah itu bisa dipakai ke banyak hal gitu supaya hidup saya juga agak cerah sedikit gitu ya. Akhirnya saya pikir oh iya ya, semakin simple kayaknya semakin bagus gitu. Nah ternyata
Setelah itu tuh saya baca riset tentang choices. Karena waktu saya lagi bikin consumer product tentang how people itu make decisions untuk memutuskan sesuatu gitu. Nah, jadi di situ tuh ditulis di riset tuh ditulis bahwa semakin banyak pilihan, semakin orang itu nggak bisa memutuskan gitu. Tapi ketika kita membatasi pilihan, jadi misalnya ada 20 pasang sepatu di toko. Pada akhirnya si konsumen itu nggak jadi beli karena dia bingung dia mau yang mana gitu. Tapi ketika dia hanya dikasih 3 pilihan di toko, dia akan bikin keputusan, oke saya akan pilih yang nomor 1 gitu. Karena dia hanya ada 3 pilihan. Nah ternyata emang ada hubungan antara semakin banyak pilihan sama pilihan yang terbatas membuat kita tuh mampu untuk membuat keputusan lebih cepat gitu. Nah, akhirnya berarti simplicity itu makes me better gitu karena saya akan bisa ambil keputusan gitu. Nah jadi kayaknya memang ada filsafat-filsafat itu kan memberi sesuatu hal yang kadang-kadang itu apa ya tinggi banget gitu loh ini apa namanya Ya, ya. bahasa tinggi banget gitu. Tapi saya berusaha untuk saya baca buku Simon Sinek gitu segala macam gitu ya. Tapi akhirnya gimana caranya itu menjadi daily habit yang bisa dijalanin nggak pakai ngomel. Nah gitu loh. Kalau saya tuh orangnya nggak mau susah gitu. Pokoknya gimana caranya hidup saya tuh gampang gitu. Nah jadi saya selalu cari cara. Saya mau hidup sehat, tapi bisa makan enak, nggak pakai ngomel. Nah gitu kan. Akhirnya dapat dong caranya gitu. Atau misalnya saya mau pinter, tapi jangan baca buku yang susah-susah gitu kan. Harus saya ketemu dong caranya buku apa yang mesti saya baca, podcast apa yang mesti saya dengar gitu ya. Nah akhirnya yang semuanya bikin saya jadi lebih pintar dikit lah dari kemarin gitu. Nah gitu. Jadi filsafat itu intimidatif tapi bisa dijalanin gitu sebetulnya. Iya benar, karena memang ketika saya berbicara filsafat atau membaca, tulisan-tulisan filsafat terutama Indonesia gitu ya, itu terasa sangat abstrak dan sangat sulit untuk dipahami. Tetapi setelah saya mempelajari filsafat yang menggunakan bahasa Inggris, ternyata kok ini gampang sekali untuk dipahami, apa perbedaannya gitu. Dan saya juga dan dari situ saya punya punya kayak motivasi untuk mempelajari lebih dalam dan ternyata sebenarnya, kata stoik itu kan berasal dari kata, stoa. Hmm. Istilahnya itu teras yang artinya itu teras, bukan penemunya, bukan kayak Sokratik, Platonis, atau filsafat-filsafat lain. Dan saya punya pemahaman sekarang bahwa Stoik itu tidak menggunakan nama penemunya karena memang, eee, Stoik itu adalah kumpulan orang-orang yang mau berkembang Hmm. gitu dan cara berkembang itu kan menerima apapun yang bisa mengembangkan diri ya, bukan idenya sendiri, tetapi menerima apapun saran, dari orang-orang yang memiliki prinsip yang sama, yaitu mengendalikan diri sendiri gitu, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Nah, itulah yang menjadi semangat saya sekarang untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya filsafat itu bisa dipraktekkan, ilmunya itu bisa kita lakukan untuk, menghadapi kehidupan sehari-hari gitu Yes, loh. betul, betul. Sebetulnya kan kayak konsep gelas kosong itu kan konsep filsafat sebetulnya. Iya betul. Mm-mm. Tapi kan secara secara daily gitu ya, dalam reality kan kita sebetulnya bisa juga mengosongkan gelasnya kita gitu kan. Gitu. Kayak kayak Marcus Aurelius juga kan dia adalah seorang profesional ya. Kalau kita bilang sekarang itu dia adalah seorang profesional di mana dia itu adalah seorang kaisar Hmm. dan dalam bukunya setelah dia, eee, menyebutkan gratitude gitu ya, bersyukur di dalam bukunya itu meditation, di buku kedua itu teks pertamanya itu dibilang, "Setiap hari ingatkan kepada diri kamu, kamu itu akan menghadapi orang-orang yang menyebalkan," gitu ya. Tetapi jangan sampai orang-orang menyebalkan itu mempengaruhi kamu Iya, itu. betul, Kan betul. sampai sekarang itu masih bisa dipraktekkan dan masih bisa terasa bahwa
orang zaman dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Iya, betul, betul, betul. Betul sekali. Betul. Makanya jangan jangan membiarkan orang lain itu ngatur hidupnya kita gitu. Iya, Kita heeh, aja yang ngatur hidupnya kita gitu, yang ngatur rasanya kita tuh, jangan orang lain gitu yang ngatur gitu. Dan makanya juga saya tuh percaya gitu ya, kayak bahagia gitu, konsep bahagia gitu ya. Konsep bahagia itu kan sesuatu hal yang sangat filsafat gitu. mhm, Tapi kan bahagianya orang beda-beda, ya nggak? Nah, sekarang mhm, tinggal balikin lagi aja bahagia versi Uti dengan bahagia versi Jason itu kayak gimana betul, gitu. Dan begitu saya tuh juga sangat percaya bahwa bahagianya si Uti ini hanya bisa dibikin sama si Uti sendiri. Nggak bisa bahagianya si Uti itu dibikin sama orang lain tuh nggak bisa gitu. Nah, jadi secara filsafat konsep bahagia tuh mungkin indah dan luar biasa gitu. Tapi buat aku konsep bahagia itu adalah hanya si Uti yang bisa bikin si Uti bahagia gitu. Dengan cara dia berpikir, dengan cara dia bertindak, dengan dia merespon terhadap sesuatu. Nah, itu gitu caranya gitu. Supaya si Uti ini bisa bahagia gitu. Soalnya kenapa akhirnya konsep ini tuh dijalanin saya percaya gitu ya karena saya banyak sekali ketemu orang-orang yang gini. Iya, saya tuh sebel nih saya tuh sebel karena anak saya itu nggak ngikutin nasihatnya saya gitu. Terus saya tanya, "Eh, terus kalau kamu biar kamu nggak sebel tuh kamu gimana gitu?" Kalau saya tuh yang bikin happy kalau anak-anak saya tuh ngikutin nasihatnya saya, dia bilang gitu. Atau kalau anak-anak itu ikut apa kata saya, baru saya bahagia gitu. Nah berarti kan bahagianya dia ditentukan oleh anaknya, ya nggak sih? Ya kalau anaknya iya, benar, kalau anaknya enggak kan makin jengkel gitu dia kan gitu. Nah saya nggak mau kayak gitu gitu. Saya nggak mau. Jadi saya selalu berprinsip bahagianya saya tuh ditentukan oleh diri saya gitu. Jadi waktu itu juga kan saya punya anak dua. Yang namanya anak-anak kan nggak selalu ngikut apa kata ibunya, bener nggak? Ya kan dia betul, punya mimpi sendiri, dia punya jalan sendiri gitu. Nah, pada saat anak saya punya pendapat yang berbeda dengan saya tuh bilang, saya akhirnya bertanya sama anak saya, nah apa yang bikin kamu punya pendapat kayak gitu? Gitu. Ada dicerita dong, sehingga saya tahu, oh pemahamannya memang beda sama saya. Nah dari situ yang saya tangkap adalah gini, oh kalau gitu saya bersyukur anak saya udah dewasa, anak saya udah bisa punya pemikiran sendiri dan dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu dengan dia bikin keputusan yang beda dengan saya gitu. Pada akhirnya saya nggak jengkel sama anak saya gitu. Pada akhirnya saya malah bersyukur bahwa oh anak saya ternyata udah bisa bikin keputusan sendiri dan udah bisa menanggung resikonya gitu. Nah buat saya itu bahagianya saya gitu daripada saya ngomel-ngomel ya. Sehingga saya melihat aja gitu apa yang value apa sih akhirnya yang bisa bikin saya jadi tambah kaya gitu. Gitu. iya. Itu statement penutup yang sangat baik sekali sebenarnya. Dan itu, apa, saya tuh dari pertama bikin podcast, saya bikin moto ya, bikin moto namanya itu jadi bahagia ala stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Hmm. Jadi saya pikir apa yang tadi dijelaskan sama Mbak Uti itu sangat mendukung moto saya, moto podcast saya ini gitu ya. Dengan senang juga kalau ternyata sepaham. Ya karena sebenarnya stoik itu kan eee, filsafat yang kalau kata Seneca itu kita itu harus menjadi orang yang ambiguity ya, Hmm. harus, open minded membuka pendapat orang lain kalau kalau itu memang benar gitu. Hmm. Kalau itu memang benar ya terutama untuk mengembangkan diri kita gitu. Terima kasih Mbak Uti ya untuk udah mau diajak ngobrol. Sama-sama Mas Jason, semoga obrolannya berguna. Terima kasih terima kasih. Ini juga melatih saya untuk mendengarkan. Saya dari tadi coba untuk fokus. Terima kasih, semoga, eee, karirnya sukses selalu Amin. dan semoga mau diajak ngobrol lagi di podcast ini. Terima kasih Mbak Dengan Uti. senang hati. Mas Jason juga sukses ya di sana ya. Terima kasih. Oke.